Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatan-Mu, Tuhan, Rajaku, Tuhanku, Yesus. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatan-Mu, Tuhan, Rajaku, Tuhanku, Yesus. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maharaja segala raja, patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Sanctuary, sanctuary, sanctuary. And we're about to start in 5, 4, 3, 2, 1. Oke, halo semuanya. Welcome back to Sanctuary, a place for everyone. Hari ini kita kedatangan Koko Wigan. Halo, Ko. Halo, apa kabar semuanya? Koko, kabarnya baik, kok? Baik dong. Di rumah aja dong berarti, kok ya, selama pandemi ya? Iya, ada ke kantor beberapa kali. Oke, jadi hari ini kita tuh pengen denger cerita-cerita Koko, pengen denger nasihat Koko lah tentang am I alone gitu. Jadi kadang-kadang tuh kita tuh mungkin ngerasa sendiri, walaupun mungkin kita percaya adanya Tuhan, tapi biasanya anak muda itu ngerasa sendiri gitu kok. Dan kita akan masuk lebih dalam situ kok. Nah, by the way nih kok, sebelum masuk ke lebih dalam itu, gimana sih kok Koko bisa sih sampai jalan hidup sampai hari ini gitu kok? Pertama-tama kita menyadari bahwa kita tidak sendiri, sebab Tuhan sendiri yang berkata, Roh Kudus sudah diutus untuk kita sebagai penghibur kita.
Jadi kalau saudara merasa sendirian, sedih, saudara harus ingat selalu bahwa saudara tidak sendiri, tetapi Roh Kudus sudah diutus untuk berdiam di dalam saudara. Tetapi kemudian persoalannya banyak orang yang tidak memberikan ruang untuk Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Orang tidak mau mengikuti pimpinannya. Lebih suka mengambil alih hidupnya sendiri sehingga akhirnya dia tidak bisa lagi bergaul dengan Roh Kudus dan dia akhirnya merasa kesepian. Tapi percayalah bahwa sebenarnya saudara tidak sendirian. Lalu bagaimana menjalani hidup ini? Ya, saya cuma punya satu kata, jalani saja. Sebab kita bisa ada di semua season yang tidak enak sekalipun. Pengkhotbah 3 berkata bahwa Tuhan memberikan 14 pasang musim kehidupan dalam hidup ini. Oke. Nah, orang itu biasa cuma ingat di ayat yang ke-11, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah. Tepat waktunya. Itu biasa ayat itu adanya di undangan kawin. Iya. Tapi let me tell you this, ayat itu bukan ayat kawin mengawinkan. Jadi saudara mesti baca dari ayat yang pertama bahwa Tuhan memberikan 14 pasang musim kehidupan untuk manusia. Ada waktunya lahir, ada waktunya mati. Ada waktunya menabur, ada waktunya menuai. Ada waktunya untung, ada waktunya rugi, dan lain sebagainya. Itulah 14 pasang musim kehidupan. Dan Tuhan tutup dengan ini, Ia menjadikan segala sesuatu indah tepat pada waktunya. Jadi sebenarnya tidak peduli di mana musim hidup saudara berada. Oke. Tapi persoalannya adalah apakah saudara menjalaninya bersama Tuhan atau tidak. Kalau saudara menjalaninya bersama Tuhan, sekalipun kita sedang dalam musim kekeringan dalam hidup kita dalam musim kemarau hidup kita, Tuhan tetap bisa menjadikan indah segala sesuatu tepat pada waktunya. Ya. Nah jadi itu, kalau saya ditanya bagaimana menjalani hidup sampai sekarang ini, ya tidak ada jawaban lain bahwa kita harus menjalaninya bersama dengan Tuhan. Sebab hanya menjalani bersama dengan Tuhan, kita bisa dijadikan indah tepat pada waktunya. Nah kalau kita ingat Mazmur 23 juga ya, Daud tuh bilang gini, sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Itu apa? Kita itu memang sangat bisa berjalan dalam lembah kekelaman. Ayat itu kan dimulai dengan Ia Tuhan gembalaku yang baik, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara bayangin kalau domba di padang berumput hijau ya, itu kanan kiri makanannya semua. Itu saudara kayak tidur di bakpao itu. Kanan makanan. Tetapi rupanya memang ada musim kehidupan di mana kita bisa berjalan menuju lembah kekelaman, saudara. Tetapi Alkitab bilang begini, gadamu dan tongkatmu menuntun aku. Nah, jadi di sini adalah apakah saudara menjalani musim-musim kehidupan saudara bersama Tuhan atau tidak. Fokus kita itu bukan apakah kita lagi dalam cuaca baik atau cuaca buruk, saudara. Ya, apakah dalam musim kekeringan atau musim panen. Tetapi apakah kita menjalaninya bersama Tuhan atau tidak. Saya rasa itu yang menjadi kunci paling utama. Oke, tapi boleh cerita sedikit Kak Ko? Kan Kak bilang tadi jalanin aja. Nah mungkin Kak ada cerita sedikit, mungkin lagi masa-masa gimana, tapi kok kayak yaudah jalanin aja deh. Oke, gini. Tuhan itu punya satu prinsip ya dalam Alkitab ya, bahwa kalau hidup kita itu punya banyak pintu, saudara ya. Katakan saudara dari lahir sampai mati, atau dari saudara terima Tuhan Yesus sampai saudara mati nanti, saudara harus melewati 10 pintu.
The thing is gini, kita tahu tujuan kita mau ke LB3, kita mau ke langit baru dan bumi yang baru kan. Tapi itu kita nggak tahu pintu yang ke 1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 itu ada apa? Memang di belakang pintu ke-10 LB3. But the thing is, kita kan tidak bisa skip langsung, saudara. Kita harus melewati 1 sampai 10. Nah, itu yang persoalannya, bahwa Tuhan tidak pernah membuka pintu itu ya 1 sampai 10 pelong langsung. Tapi Tuhan selalu buka pintu yang pertama. Kalau saudara jalan masuk di dalam, nanti Tuhan buka lagi pintu yang kedua. Kalau saudara jalan lagi, saudara akan ketemu pintu yang ketiga. Saudara tidak akan pernah lihat pintu yang kedua sebelum saudara masuk ke dalam season pintu yang pertama. Nah, kenapa banyak orang akhirnya pergi ke fortune teller, cari peramal dulu kalau masih sekolah, wah tungguin ramalan bintang dan lain sebagainya. It's simple. Manusia mau lihat pintu yang jauh di depannya. Mungkin season hidup kita sedang ada di pintu nomor 3, atau pintu nomor 2, atau even pintu nomor 1. Harusnya yang bisa kita masuki adalah pintu yang depan kita, tapi manusia selalu mau lihat pintu yang di balik pintu itu lagi. That's why banyak manusia mau ke tukang ramal, tukang apa. Nah, dengan saya menyatakan ini bahwa kita hanya berjalanlah sejauh kita bisa melihat, berjalanlah sejauh kita bisa melangkah. Gini saudara, waktu Tuhan panggil Abraham juga nggak tahu mau kemana, jalan aja. Ya, waktu Tuhan tuntun Musa, emang Musa tahu jalan? Ikut aja tiang awan, tiang api. Tuhan kasih tahu akhirnya tanah Kanaan. Ya, itu tempatnya di belakang pintu 10-nya. Kalau perjalanan kita orang percaya hari ini, akhirnya memang Yerusalem baru. But the thing is, kita harus melewati pintu 1 sampai 10 ini, saudara. Dan ini yang kita harus lewatin one by one. Don't try the shortcut. Yusuf juga sama, saudara. Yusuf memang dapat mimpi. Ibaratnya final destination dia adalah dia jadi orang penting kan. Tapi jalan ke situnya dia tidak ngerti. Dijual di penjara, ikutin aja. And you can't shortcut the process. Manusia itu seringkali mau nolong Tuhan. Itu yang paling bahaya. Waktu Yusuf dalam penjara, dia mau cepat keluar. Dia bilang sama juru roti dan juru minuman, kalau kamu keluar, kasih tahu raja dong. Oh iya. Nah, dia tuh mau coba tolong Tuhan, tapi Alkitab mencatat begitu mereka keluar, lupa dia sama si Ucup. Abraham itu mau nolong Tuhan juga. Tuhan bilang, keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit. Dia nggak sabar, diambil siapa? Mudanya kok saya jadi lupa sih. Sarah. Oh jadi lupa aja. Saya tiba-tiba blank ya. Pokoknya saudara tahu maksud saya ya. Di itu ambil budaknya, kemudian lahirlah Ismail. Tebak setelah Ismail lahir, Abraham ambil Hagar. Nah, Hagar kok. Hagar. Ya. Abraham ambil Hagar. Tebak apa yang terjadi? Dia pikir dia bisa tolong Tuhan, dan Tuhan tidak berfirman kepada Abraham untuk cukup lama waktunya. Maybe about 10-15 tahun kemudian. Baru Tuhan menjumpai Abraham lagi. Seringkali manusia mau coba menolong Tuhan. Percaya itu bikin makin lama. Itu bikin makin lama. Sebab Tuhan itu sangat menyukai proses. Saudara tahu kalau kepompong pengen jadi kupu-kupu itu proses. Dan apa dengar baik ini? Ketika dia jadi kepompong, itu nggak ada indah-indahnya. Tidak ada kan pameran kepompong, nggak ada pameran kepompong tuh tidak pernah ada.
Tetapi dengar begini, tidak ada satupun yang boleh menolong ketika dia masih jadi kepompong. Kalau saudara potong kepompong itu, saudara mau tolong dia cepat keluar, dia selamanya tidak akan pernah bisa menjadi kupu-kupu yang indah. Oke, Ya. dia harus by proses, by nature, sampai akhirnya dari ulat jadi kepompong, sampai kepompongnya pecah dari dalam. Inside out, bukan outside in. Cara kerja Tuhan selalu inside out, never outside in. Inside out, dia pecah dari dalam. Tidak boleh ada yang bantu dia dari luar, maka dia akan menjadi kupu-kupu yang indah. So, kalau saudara dalam proses kehidupan, jalani saja. Okay. Kalau saya cerita sedikit, kenapa saya dalam hidup saya, saudara ya, memang panggilan Tuhan atas setiap orang itu berbeda-beda. Ya, itu sangat berbeda. Kita tidak bisa menyamakannya. Dan saya percaya setiap saudara adalah pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan itu kan bukan cuma pendeta doang, tapi setiap saudara juga merupakan pelayan Tuhan, toh. Mau saudara atau apa, tetapi memang ada orang yang mendapatkan panggilan untuk memberitakan firman. Dalam case saya, dalam konteks saya, tentunya jangan disamakan, saudara. Ketika saya memutuskan masuk sekolah Alkitab, tentunya dengan pengertian saya saat itu, kalau saya udah mengerti seperti sekarang ini, mungkin saya belum tentu dulu masuk sekolah Alkitab. Tapi kalau pengertian dulu waktu saya SMA, ya jadi hamba Tuhan itu masuk sekolah Alkitab. Ya dulu kan pengertian saya begitu. Kalau sekarang saudara tidak mesti loh, ya. Kecuali saudara dituntun untuk belajar teologi, dapat panggilan menjadi pemberita firman Tuhan, oke, yuk masuk sekolah Alkitab. Ya. Memang ada hal-hal yang supranatural dulu ketika saya masuk sekolah Alkitab. Jadi saya dinubuatkan oleh 3 orang hamba Tuhan yang tidak saling kenal. Dalam kurun waktu 6 bulan, 3 orang berbeda yang tidak saling kenal. Ingat ya, kedewasaan rohani saya masih kanak-kanak pada saat itu. Itu masih SMA 2 dulu. Hamba Tuhan pertama bilang, Wigan kamu harus jadi pendeta. Saya berontak, saya tuh tidak mau. Karena saya pikir saya pengen jadi pengusaha. Dan ingat, paradigma saya saat itu jadi pendeta itu yang masuk sekolah Alkitab. Paradigma saat itu ya. Nah, kemudian saat itu ya dengan anak-anak itu biasa suka minta tanda. Tanda itu adalah tanda orang belum dewasa. Ya, saudara boleh lihat di seluruh Alkitab, semua orang yang meminta tanda dari Tuhan, itu ketika dia meragukan Tuhan. Ya, oh iya, Gideon kapan dia minta tanda? Waktu dia meragukan Tuhan. Kapan Musa minta tanda? Waktu dia meragukan Tuhan. Saat dia sudah yakin, tidak ada lagi tanda-tandaan. Jadi jangan terlalu hobi minta tanda ya. Tapi saat itu dengan tingkat kanak-kanakan ya saya berdoa dengan Tuhan, kalau ada satu orang lagi yang ngomong sama saya akan masuk sekolah Alkitab. Singkat cerita, tidak lama kemudian saya lagi ikut ibadah, saat itu masih gereja GBI ya, di Hotel Saripan Pasifik. Pengkhotbahnya adalah Bapak Pendeta Dr. Ruyandi Utasoid saat itu. Gerejanya tidak terlalu besar. Waktu pulang ibadah, saya masih SMA 2 sebagai jemaat, salam-salamin, ada Pak Ruyandi depan pintu, salamin setiap jemaat, begitu dia salamin saya, itu pertama kali saya ketemu Pak Ruyandi. Begitu dia salamin saya, karena jemaatnya paling cuma 50-60 orang. Waktu dia salamin saya, terus dia bilang gini, Dek, kamu jangan pulang dulu, Dek. Tunggu dulu. Nah, saya bingung kan, nih ada apa pendeta, suruh apa saya tunggu. Tiba-tiba itu kok? Iya. Itu adalah kenal kok itu? Enggak, itu adalah pertemuan pertama saya dengan Pak Ruyandi. Oke. Sekarang saya kenal dia, tapi dulu saya belum kenal. Itu pertemuan pertama.
Lalu selesai semua salaman, saya tunggu dia di pinggir, terus dia bilang, Dek, kamu ini jadi hamba Tuhan. Tuhan pengen pakai kamu. Udah, pesannya cuma gitu doang. Oh. Pesannya cuma seperti itu. Lalu, again, saya tuh kekanak-kanakan. Saya tuh bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau aku masuk sekolah Alkitab, jadi pendeta, aku minta ayat. Nah, dulu dengan culun nih, kita buka Alkitab asal. Tahu kan ya, yang mix itulah. Tapi Tuhan itu ya bekerja sesuai dengan tingkat rohani kita loh. Ya. Jadi kalau saudara punya anak umur 3 tahun kan saudara ngomongnya dengan bahasa anak umur 3 tahun. Ya kan? Itu waktu saya buka adalah 2 Timotius 4 yang langsung judul perikopnya penuhilah panggilan pelayanan. Itu langsung terbuka, itu mata saya langsung ke situ. Begitu saya baca sedialah baik atau tidak baik waktunya untuk memberitakan Injil. Waduh, udah saya bilang, wah ini benar kayaknya mesti sekolah Alkitab. Lalu saya doa lagi, Tuhan, kalau ada satu orang ngomong lagi Tuhan, aku kali ini tidak melawan. Enggak, saya harus cerita dari sini dulu, bukan soal mistisnya, tapi yang lebih saya mau tunjukkan adalah bagaimana menjalaninya step by step. Jadi fokus saudara jangan pada nubuat-nubuatnya, tapi pada step by stepnya. Nah, ini kan kebetulan yang terjadi dalam kasus saya tuh ini. Nanti dalam kasus orang-orang tuh bisa beda, saudara. Seperti itu, lagi komsel ada Ibu Dora Kansil. Dan dia juga bicara hal yang sama. Akhirnya saya menyerah, saya masuk sekolah Alkitab. That's what I know, my first door. Pintu saya yang pertama. Saya nggak pernah tahu habis itu mau ngapain. Saya nggak pernah tahu habis itu mau ngapain. Ya, masuk Petamburan tahun 2001. Saya ingat banget saat itu kan dulu masih ada ospek ya. Waktu di malam KKR ya, ada satu pendeta namanya Ibu Ina Patiasina saat itu. Kak Ina. Saya kenal baik dengan suaminya, Kak Jo. Itu salah satu orang yang sangat berpengaruh dalam hidup saya juga selain Pak Eras. Saya panggil dia Kak Jo. Tapi saat itu saya belum pernah ketemu istrinya. Tapi saya tahu itu istrinya. Sama Kak Jo sudah ketemu beberapa kali. Sama istrinya saya nggak pernah ketemu. Dan istrinya juga nggak tahu saya. Istrinya ini salah satu, saya boleh katakan dia orang yang hatinya hancur banget deh. Ya, nanti kalau saya cerita, kau bisa terlalu panjang. Karena saya cukup mengenal dia sekarang ya. Nah, tapi dulu ketika dia berdoa, dia kan altar-call ya. Kan zaman altar-call. Waktu altar-call saudara, saya cepat-cepat lari ke depan. Oh, banyak yang maju kan. Wah, kita masih pakai kemeja putih kan yang di pelonco dulu kan, ospek. Iya. Pakai kemeja putih, celana hitam, pakai gantungan, segala lari ke depan. Dia mulai mendoakan satu persatu. Doakan sebelah saya semua cepat. Begitu sampai di saya, dia diem lama. Ini betul, dia tuh diem lama. Lalu again, ingat ya, saya tuh bukan orang yang gila nubuat loh. Enggak, sama sekali enggak. Dan banyak orang tuh yang lu buat. Tapi kalau buat saya nubuat itu bisa diuji. Lalu saya ingat dia bilang sama saya gini, dia tuh tidak kenal saya, nggak tahu siapa nama saya, dia tuh cuma bilang gini, Tuhan akan memakai kamu untuk melayani bangsa-bangsa. That's it, pesannya itu jelas. Nah, kan saya sudah bilang, saya masuk sekolah Alkitab itu the first door buat saya. Saya sampai sebenarnya frustasi juga, karena saya tidak pernah berpikir saya akan masuk sekolah Alkitab. Saya berasal dari SMA yang juara di Jakarta terus.
Dan saya bukan orang bodoh gitu loh. Saya punya nilai yang ya cukup lumayan lah, nilai matematika semua. Saat itu masuk sekolah Alkitab juga banyak yang nantang dari keluarga. Jadi saya tuh waktu di ospek itu malam-malam doa nangis tuh cuma Tuhan tuh pengen suruh aku ngapain? Masuk sekolah Alkitab. Nah, terus saya dibawa kepada pewahyuan selanjutnya, melayani bangsa-bangsa. So, what I do adalah, saya hanya mempersiapkan diri saya bukan berasal dari keluarga yang punya uang. Tapi saat itu saya cuma berdoa, Tuhan, kalau Tuhan mau aku melayani bangsa-bangsa, kalau Tuhan izinkan aku boleh punya kesempatan untuk sekolah di luar. Oke. Nah, singkat cerita, semester 5 atau 6, saya kan kebut dulu, kuliah pagi malam, jadi saya 7 semester selesai. Intinya saya dapat private beasiswa, private scholarship, yang akhirnya saya tuh ke Australia. Saya ke Australia itu, waktu pertama kali injekin kaki di Australia, saya setengah nggak percaya bahwa saya bisa sampai di sana gitu. Ya. Setengah nggak percaya. Bawa uang juga tidak jelas, semuanya tidak jelas gitu loh. Udah, itulah door by door, mulai pelayanan apa semua. Jadi itu semua hal-hal yang at the beginning saya tuh nggak tahu, ikutin aja semua, one by one. Sampai di tahun 2012, I think season saya sudah habis di Australia. Saat itu sudah lebih dewasa rohani. Lagi jam 4 pagi, lagi berdoa, ada impresi yang kuat. Dan saya tahu itu pasti suara Tuhan. Suaranya simple, pendek. Saya percaya kalau Tuhan bicara itu, 1, tidak bertele-tele. 2, yang mengerti adalah orang yang diajak ngomong doang. Itu yang saya pahami. Ya, tapi mungkin bisa bicara sama saudara dengan cara yang lain. Suara itu cuma bilang gini, inikah yang kamu cari? Udah. Nah ya kalau buat orang lain kan itu artinya apa? Tapi kalau buat saya mendengar suara itu, saya tersungkur saudara. Kenapa? Karena saya sudah tahu, saya langsung terflashback ketika saya pertama kali ke Australia, saya tahu bahwa satu hari nanti saya pulang. Tapi di sana saya udah nyaman, pekerjaan nyaman, income nyaman, pelayanan nyaman, semua nyaman. Saya mau sudah nggak mikir pulang. Suara itu adalah suara yang memanggil saya pulang. Ya, saya memulai untuk siap-siap masuk season yang baru. Tentunya kan kita nggak langsung pulang, kita persiapan. Again, tahun 2014 saya pulang, saya tuh nggak tahu mau ngapain asli. Jadi saya tuh betul-betul menjalani door by door. Oke. I have no idea at all, asli. Pertama kali pulang saya ibadah di Perwata, ketemu Pak Eras dalam lift. Dia kaget ngelihat saya, beliau cuma bilang, loh kok kamu udah di sini? Kamu hari Minggu, jangan nganggur loh. Dalam hati saya sih cuma ketawa-tawa, iya Pak. Tapi dalam hati saya, ya bukannya mau nganggur, siapa mau panggil gua khotbah? Saya itu berkhotbah dari usia 18 tahun. Jadi sebelum saya ke Australia, saya tuh udah isi di camp-camp remaja, itu banyak sekali. Tapi kan saya tinggalin Indonesia lama, saya tuh sudah nggak punya jalur lagi. Dan saya berani bicara bahwa waktu saya pulang pun, saya tuh bukan khotbah di Rehoboth dulu, bukan. Saya tuh khotbah di Rehoboth belakangan. Iya. Akhirnya ada beberapa teman mulai kenalin, undang. Dan saya mulai berkhotbah. Tuhan mulai buka pintu. Tahun 2015, bulan Juni, 1 tahun 3 bulan saya pulang. Saya lagi pelayanan di Denpasar, Bali. Gerejanya Om Timotius Arifin, Rock Lembah Pujian. Oke. Saya lagi khotbah di sana.
Saat itu saya bilang sama istri saya di Kota Bali, gila. Saya tuh bilang 1 tahun 3 bulan saya tuh pulang. Dulu saya nggak tahu mau pelayanan di mana. Rupanya setelah 1 tahun 3 bulan pulang, saya sudah Tuhan bawa melayani dari Pulau Sumatera sampai Papua. Itu yang saya katakan door by Baik. door. Saya nggak tahu, I have no idea at all. Dan saya menjalani aja. Saya punya sebuah beban penjangkauan, beban pelayanan. Begitu saya pulang tahun 2014, Pak Eras juga pasti ingat, saya sampai bikin makalah belasan halaman. Saya kasih ke Pak Eras tentang konsep gereja modern. Ya. Tapi saat itu saya tahu bahwa ini kan hanya buah pemikiran saya. Ya. Ini kan bukan sesuatu yang saya katakan untuk diterapkan di Rehoboth. Enggak, karena saya tahu Rehoboth punya segmen sendiri. Iya. Saya hanya melihat gereja itu geser. Sebelum saya ke Australia, maaf, ya gereja mainstream di kuno. Oh, Ya. Gereja yang biasanya kita ibadah dianggap modern, asal ada drum sama keperokan tangan. oke. Tapi begitu saya pulang, maaf, yang dulu modern jadi kuno, Oh, yang dulu kuno jadi purba. Karena lahirlah gereja yang saya beri label dengan urban church. urban Ya, church. saudara pasti tahulah gereja-gereja apa yang saya maksudkan tanpa saya sebut labelnya. Iya. Tapi kan saya tahu, kita itu segmennya memang bukan di sana, gitu. Dan saat itu abis Pak Eras baca tulisan saya, tulisan kamu bagus, tapi kita bukan ke situ. Saya itu juga bilang, oh iya Pak, memang kita tidak boleh diganti ya, kan semua punya marketnya masing-masing. Iya, iya. Ya udah, saya juga udah nggak kepikiran, saya hanya pelayanan selama 5 tahun. Sampai tahun 2019 ada beberapa orang ketemu sama saya. Ajak saya buka pelayanan. Nggak taunya bebannya dengan saya sama persis. Jadinya udah loncat ke depan banget gitu loh. Itu hal yang saya kagak pernah mikir juga sebelumnya. Ya akhirnya kan saya bilang sama Pak Eras, Pak, dan saat itu kan kita sudah sinode ya. Iya. Nah saya tuh bilang, Pak, ini ada yang ajakin saya ini seperti anak minta kawin. Anak minta kawin artinya ya saya tetap punya keluarga, tapi saya bakal punya keluarga baru. Ya sampai hari ini hubungan saya dengan Pak Eras kan sangat baik, orang saya masih sering ke MAG kok, makan nama Babe, ya bagaimanapun. Oh iya, kayak anak yang minta kawin. Dan saat itu saya bilang, Pak, kalau Bapak nggak setuju, itu bukan jodoh saya. Tapi Pak Eras mendorong. Ya udah. Nah, saya mulai penggembalaan. Kalau saudara lihat di YouTube, warna praise and worship gereja saya agak lain sendiri. Ya memang bebannya begitu Lifehouse. Nah jadi, tapi itu semua bukan something yang saya plot jauh-jauh hari. Jalanin aja. Itu kalau yang saya percaya bahwa dalam 20 tahun perjalanan ini, sejak Tuhan panggil saya, yaitu ada 14 pasang musim. Ada waktunya untung, ada waktunya rugi. Ada waktunya sehat, ada waktunya sakit. Tapi kuncinya kan satu, jalanilah bersama Tuhan. Sebab Tuhan bisa menjadikan segala sesuatu indah pada waktu. Oke, cakep. Thank you banget kok. Tapi caranya gimana kok untuk kita jalan bareng sama Tuhan itu? Karena kan kadang-kadang akhirnya muncul mungkin pemikiran kayak, ya udah nanti tunggu Tuhan jawab dulu deh, baru jalan. Atau yang Koko bilang jalan aja dulu, seiring itu baru. Nah gimana kok cara tahu? Atau gimana Tuhan ngarahin kita? Begini, berjalan sama Tuhan itu bukan hal yang mistis kayak di tuntunan mistis. Oke. Nah, kalau saudara melihat dalam Alkitab, even para nabi perjanjian lama dalam hidupnya,
Berapa kali sih Tuhan ngomong sama mereka? Hmm. Bukan tiap bulan loh, enggak loh. Terhitung pakai jari. Sisanya ya udah, mereka menjalani hidup seperti biasanya saja. Makanya ada satu rumusan gini, berjalanlah sejauh mata saudara bisa memandang. Tapi satu ya, hidup benar. Hidup benar. Udah, hidup benar. Jadi gini, kalau saudara mengendarai mobil, depan itu ada kabut, jarak pandang saudara cuma 10 meter. Udah lu gak usah mikir yang 50 meter. Yuk jalani aja yang 10 meter itu. Nanti habis 10 meter akan ada 10 meter berikutnya. Terbanyak kaum muda nanya sama saya, tahu nggak apa? Kok aku mesti ngapain sekarang? Apalagi pandemi begini. Ada yang habis lulus, ada yang habis lulus sekolah, nggak tahu mau ngapain, dan ini kejadiannya baru-baru ini. Orang konseling sama saya hampir 2 jam. Dia cerita masalah hidupnya berat banget. Latar belakang keluarganya kasihan. Mirip-mirip sama saya dikit. Dan dia tanya, what should I do now? Waduh, gue bukan Tuhan, men. Tapi saya gunakan prinsip ini. Saya bilang, berjalanlah sejauh yang kamu bisa lihat. Gampang, saya tanya dia. Sekarang kamu ngapain? Saya tanya balik, sekarang kamu ngapain? Lalu dia bilang, ya itu dia kok aku bingung. Iya, saya tahu kamu lagi bingung, tapi kamu ngapain tiap hari? Saya tanya dong. Itu dia kok, karena saya bingung ya saya tidur, makan, main game, tidur. What? Saya bilang, nah itu dia. Dia bilang, berjalanlah sejauh yang kamu bisa lihat. Saya langsung tanya, kamu bangun jam berapa tiap hari? Sambil malu-malu, ya jam 10, jam 11 sih kok. Aku sudah terbang. Main game. Aku tanya, kamu tidur jam berapa? Ya jam 3, jam 4 sih kok. Aku gak usah banyak ngomong, aku cuma bilang gini ya, kalau kamu mau dengar saya, start from the first step. Kamu gak akan sampai langkah ke-10 kalau kamu gak mulai langkah pertama. Langkah pertama kamu apa? Tertibkan hidup kamu. Stop main game, belajar tidur pagi, jam 10 sudah tidur, jam 4, jam 5 bangun. Ya, saat teduh, olahraga, dan di saat-saat itu, kamu biasakan dulu itu. Di saat itu pagi-pagi kamu mikir akan lebih jernih. Dan saya percaya kalau kamu sudah lakukan itu, nanti akan ada pintu-pintu selanjutnya yang terbuka. Banyak orang nggak mau melakukan dengan benar. Banyak orang nggak mau the first step. First step always paling nggak enak. Orang tuh maunya instan. Iya. Selalu saya tuh bilang gini, orang kan ngelihat kalau olahragawan juara angkat piala, lu tuh ngelihat dia angkat piala enak ya? No, kemenangan dia itu bukan di atas ring tinju. Kemenangan dia tuh sudah mulai persiapan bertahun-tahun sebelumnya. Yang di ring tinju itu cuma manifestasinya doang. Orang tuh selalu senang lihat manifestasinya doang. Tapi nggak mau menjalaninya. Di awal beratnya. Dulu salah satu mentor saya, Rudi Gunawan, tuh juara bulu tangkis. Dia tuh bilang, tahu yang paling lama tuh ngapain? Latihan fisik, bukannya latihan mukul. Yeah. Nah, makanya dalam hidup ini, there is too many behind the scene. There is too many behind the scene. Yang kita tidak lihat. Nah, itu semua adanya di pintu-pintu awal. So, start belajar hidup benar dulu deh. Belajar tata hidup dulu deh. Nanti percaya akan ada momentum-momentum dalam hidupmu. Entah ketemu orang, entah tiba-tiba dapat ide, entah apa. Yang saya juga nggak tahu.
Tapi kalau saudara tidak pernah mau menata hidup saudara, tidak pernah mau start from the first step, sorry ya, sampai ayam tumbuh gigi, saudara tidak akan kemana-mana. Oke. Itu pasti. Saudara makan Indomie sambil main game dalam kamar, tua juga loh. Tahu nggak? Jadi yang penting hidup kita bersih dulu kok ya. Habis itu kita ikutin jalannya. Dan laku sejauh mata memandang. Hidup bersih dan dan lakukan sejauh mata memandang. Nih, saya masih punya waktu nggak? Masih kok. Oke. Saya cerita dikit lagi. Oke. Teman saya baru buka toko bakmi awal tahun. Begitu buka banjir di Kelapa Gading. Nah, terus Di Kelapa Gading. Begitu buka banjir. Habis banjir nggak lama pandemi. nah, Ya, dagang aja belum sempat gini mah. Baru dagang bentar. What should I do? Ya, saya bilang. Selalu saya memulai dengan hal yang sama. Lakukan sejauh mata memandang. Dan Tuhan selalu tanya tuh gini, apa yang ada padamu? iya, Ya kan? iya. Tuhan pernah nanya apa yang nggak ada sama kita. Sama Musa, apa yang ada padamu? Tongkat? Kalau saudara perhatikan, itu kan awalnya tongkat Musa. Setelah peristiwa itu, ya ini mungkin saya boleh beralegori dikit ya. Tuhan suruh lempar jadi ular. Tuhan suruh tangkap lagi jadi tongkat lagi. Bagi saya, Tuhan itu bukan sedang bim salabim. Enggak. Ini nih bukan pertunjukan badut anak TK, bukan. Tapi bagi saya itu punya makna sendiri. Yang pertama, apa yang ada padamu. Yang kedua, apa yang ada padamu itu kalau engkau serahkan sama Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang menghidupkan. Kalau engkau mau ambil lagi sendiri, itu hanya benda mati. Gitu. Tapi yang paling, tunggu bentar ini. Tapi yang paling penting, sejak itu kalau saudara baca Alkitab, tongkat itu tidak pernah disebut lagi sebagai tongkat Musa. Waktu Musa perang angkat itu udah disebut sebagai tongkat Allah. Sama teman saya yang buka bakmi ini, akhirnya saya bilang, oke, yang ada sama lu sekarang apa? Bakmi kan? Oke. Yang lu bisa lakukan apa? Oh, yang ada dan yang bisa. Itu aja udah. Jangan mikir yang jauh-jauh dulu. Lalu saya bilang, ya udah. Kalau ada bakmi, dine in nggak bisa, terus gimana? Ya udah, bikin frozen, bikin take away, bikin yang di pack-pack gitu. Nggak taunya jalan. Satu hari bisa jualan sampai more than 50. Dia bilang sama saya, wah, ini tempornya sempat buka aja satu hari nggak ada 50 mangkok. Saya bilang, that's good then. Market ini tetap dipertahankan. Nanti kalau udah selesai bisa buka lagi. Yang ini kan juga tetap jalan. Iya. So, gini. Again. Melangkahlah sejauh yang saudara bisa lihat. Dan Tuhan akan memakai apa yang ada padamu. Bukan apa yang tidak ada padamu. Kayaknya banyak orang yang terlalu malas. Sebenarnya itu kalau tadi pertanyaan Joshua, apa harus tunggu dulu? Enggak, sebenarnya bukan tunggu. Depan kabut nih, jarak pandang cuma 10 meter. Yang betul adalah, jalanlah 10 meter, nanti saudara akan lihat 10 meter selanjutnya. Kalau yang malas, gua tunggu terang dulu, gua diem aja. Kalau jarak pandang udah 500 meter, baru gua jalan. Nggak bisa. Ini prinsip banget buat saya. Tapi gimana kalau Tuhan seolah-olah diam kok? Kenapa? Kita jalan nih, kan kita jalan namanya kita butuhlah tuntunan Tuhan. Tapi kok kayak seolah-olah diam gitu kok Tuhan? Loh enggak, gini. Kita merasa Tuhan diam karena pemikiran kita terlalu mistis. Oh, iya benar. Kita mau tunggu dengar suara di kuping, penglihatan dari langit, atau apa? Itu aja persoalannya.
Maka kita merasa Tuhan diam, padahal Tuhan tidak pernah diam. Hanya kita berpikir yang terlalu mistis. Itulah sebabnya ya. Saudara harus belajar berjalan sama Tuhan itu adalah sebuah perjalanan yang natural. Yang natural. Saya percaya semua tokoh Alkitab menjalani hidupnya itu dengan natural. Tapi percayalah ketika saudara hidup benar, saudara tetap bergumul dengan Tuhan, sesuatu yang natural itu, yang saudara jalani natural, setelah melewati tahun-tahun panjang, saudara baru bisa melihat campur tangan supranaturalnya. Itu loh. Jujur, saya pun begitu. Saya menjalani natural, tunggu udah sampai lewat dulu, flashback ke belakang baru saya bisa melihat gambar besarnya, tuntunan itu. Itu kan semua cuma rangkaian kejadian kecil yang awalnya saya juga tidak sadar. Ya, dan apa gini, ketika saudara hidup benar dan saudara mau melangkah sejauh yang saudara bisa melangkah, Tuhan bisa bicara lewat banyak hal. Bisa orang lain, bisa orang nggak kenal. Nah, itulah sebabnya saya juga encourage saudara harus punya mentor. Dan saudara bisa diskusi dengan mentor. Sebab seringkali Tuhan bicara melalui mentor-mentor saudara. Iya, benar. Orang itu yang sehat harus punya 3 lini ya. Ini sih pembahasan beda. Mentor ke atas, teman rohani ke samping, anak rohani ke bawah. Mentor untuk itu, untuk berikan guidance. Teman rohani itu untuk menjaga hidup kita. Untuk saling membangun, saling menguatkan di sana. Anak rohani itu untuk memberikan kita sebuah accountability. Memberikan kita sebuah responsibility. Yaitu kapan-kapan. Tapi ya intinya itu. Oke kok. Thank you banget. Gak kerasa dong 45 menit kok. Kita ngomongin ini kok. Mungkin terakhir banget deh, kalau mungkin ada nasihat untuk kita, anak-anak muda, cara menjalani hidup hari ini. Apalagi mungkin lagi di tengah pandemi seperti ini kan. Dimana mungkin gereja lagi online dan segala macamnya. Gimana cara jaga kerohanian untuk tetap berjalan sama Tuhan. Oke. Ketika saya berkata lakukan apa yang saudara bisa dan berjalan sejauh yang saudara bisa melihat, itu bukan menjadikan saudara malas, menjadi orang yang proaktif segala kemungkinan yang ada. Saudara harus menjadi orang yang proaktif, di mana saudara mencoba untuk bisa berbagai hal, gitu loh. Saudara asah kemampuan dirimu. Jangan lagi lockdown, saudara habiskan waktu untuk main game. You will never kemana-mana gitu loh. Saudara tidak akan bisa kemana-mana kalau cuma habiskan waktu untuk main game. Ya, saudara harus mulai berpikir keterampilan yang saudara bisa kerjakan, jualan makanan kah, bantuin orang tua kah, mulai lihatlah dari berbagai sisi. Itu loh kalau yang saya maksud dengan melangkah sejauh yang saudara melangkah. Sebab hari-hari gini banyak banget kalau yang tanya saya, kok saya harus ngapain? Jawaban saya sama. Ada satu orang lagi yang datang ke saya, iya ini sebentar lagi papa saya sudah mau buka bakmi, saya harus bantuin papa dulu. Ya udah, do it. Nanti kalau itu udah buka, kita baru pelan-pelan lagi kita berpikir gimana kembangin itu. Ingat ya, jangan berpikir tuh yang complicated dulu, jangan menghayal yang gede-gede dulu. Itu kelemahan anak muda. Maunya melakukan hal-hal yang besar. Kalau yang kecil, cuman begini doang. Loh, jangan main-main. Semua yang besar dimulai dari yang kecil. Itu masalah. Jadi pesan saya ya, saudara harus tetap rajin, memperbanyak keahlian, jangan malas,
Tuhan akan memakai apa yang ada pada saudara, makanya yang ada pada saudara harus banyak keterampilan, banyak skill. Sebab Tuhan akan pakai apa yang ada. Dan berjalanlah sejauh saudara bisa melihat. Ya, itu aja. Oke, thank you banget Ko Wigan. Kita terberkati banget sama sharing-sharing hari ini. Dan teman-teman, pastinya setiap minggu Sanctuary akan terus hadir di YouTube jam 1 siang. Dan jangan lupa follow IG kita, sanctuary.gski. Oke, Kak Wigan boleh pimpin kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk percakapan pada kesempatan ini. Aku berdoa untuk Sanctuary, untuk pelayanan ini. Supaya lewat pelayanan ini, boleh lebih banyak anak-anak muda yang dibukakan pemikirannya, boleh mendapatkan pewahyuan yang baru. Aku berdoa untuk komunitas ini, supaya bisa tetap bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Thank you. See you and bye-bye. Bye.